teman-teman yang hadir di sini. Yang pertama yang raise hand, ada tiga orang, masih ada Pak Tendi Setiadi, kemudian yang kedua Ibu Dewi Sri, ya. Kemudian yang ketiga Ibu Laolonur. Baik, kita Pak Iwan berkenan mencermati pertanyaan Pak Tendi Setiadi. Kami persilakan Pak Tendi. Baik, terima kasih. Oke, sudah ada suaranya? Suara sudah ada Pak Tendi. Oke, terima kasih Pak. Justru nggak ada videonya Pak kita. Oh, nggak ada videonya, siap. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan Pak Dirjen GTK terkait dengan proses pembelajaran yang sesungguhnya sekarang ini adalah kalau dilihat dari jumlah guru yang ada, bahkan mulai tahun-tahun sekarang ini banyak sekali guru yang menjelang pensiun, sehingga guru itu akan mulai tahun sekarang ini akan banyak kekurangan guru. Oleh karena itu, bagaimana antisipasi dari kementerian supaya kekurangan guru itu adalah bisa diantisipasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Iwan, dipercepat Pak. Satu-satu Oke. aja. Satu aja. Ya, satu Oke, aja. yang mangga tuh. Terima kasih, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon to the point, kemudian satu pertanyaan saja karena kita banyak pesertanya. Yang kedua Ibu Dewi Sri. Silakan Bu Dewi. Bu Dewi adakah? Kalau tidak ada, kita lewat dulu. Ibu Laolonur. Saya persilakan Bu Laolonur. Ya ini. Ya, silakan Bu. Silakan. Bu Laolo. To the point, Bu. Oke, Bu Laolo. Nah, itu. Silakan unmute ya. Ibu sudah, silakan. Ibu Laolo atau Bapak Laolo? Oh, Pak, maaf Pak. Silakan Pak, dari mana Pak? Dari Maluku. Maluku, silakan. Satu pertanyaan to the point. Pertanyaan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Iwan. Saya masih ingin tanya, kapan seleksi P3K itu akan dibuka Pak? Terima kasih. Waktu seleksi P3K. Oke, Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu lagi, siapa Pak Nur Ridwan? Silakan Pak Nur. Assalamualaikum Bapak, kedengaran suaranya? Nah, Nur Ridwan, silakan. Siap-siap Pak Nur Ridwan. Pak Nur Ridwan. Halo Bapak, bisa terdengar suaranya? Ya. Bisa Pak ya? Nur dari mana? Dari Sudah didengar. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Pak. Oke. Baik, pertanyaannya Bapak. Satu pertanyaan to the point. Oke, terima kasih. Kami ingin menanyakan bagaimana status kami peserta PLPG 2017. Karena setelah 2018 OTN sudah tidak ada lagi. Jadi yang ada 2019 sampai 2020 2 tahun kami mengambang statusnya. Mau lanjut OTN tidak bisa,
mau ikut PPG juga tidak bisa, sehingga program sertifikasi kami sampai saat ini tidak ada kejelasannya. Mohon perhatian dari Dirjen Gitika untuk tahun 2021 ini supaya kami bisa mendapatkan sertifikasi juga. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak Iwan sudah 3 pertanyaan secara langsung bertemu dengan Pak Dirjen seperti bertemu dengan Bapak. Karena itu pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Saya kira sudah tertangkap Pak, tidak perlu ya. Silakan. Terima kasih Pak Blender. Yang pertama dari Bapak siapa ya tadi Pak? Dari Pak Tendi, Pak Tendi Setiaji. Pak Tendi, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Ini pertanyaan yang sangat penting dan menjadi pertanyaan utama kita juga Pak di GTK. Karena menurut kami ketika saat ini kita sampai pada titik kebutuhan merekrut sampai 1 juta, itu kan berarti sistem yang selama ini itu belum optimal bekerjanya. Jadi solusi yang salah satunya dengan kita tentunya desentralisasi ya Pak Tendi. Jadi ini puzzle kita, tantangan utama itu adalah skema desentralisasi dalam tata kelola guru. Karena Kemendikbud tidak bisa untuk mengajukan formasi. Yang mengajukan formasi itu pemerintah daerah tentunya yang memiliki wewenang otoritas untuk itu untuk melihat perencanaan kebutuhan dan bagaimana distribusi dan lain sebagainya. Tentunya Kemendikbud terus melakukan koordinasi sosialisasi tentang data untuk membantu bagaimana pemerintah daerah juga bisa untuk melihat perkembangannya. Namun proses itu ada dengan formasi, kemudian PAN RB yang juga melihat bahwa apakah ini bisa formasi itu ditetapkan, dan ini juga kebutuhan anggaran. Kalau nanti formasinya sudah ada tapi anggarannya nggak ada, ya nggak jadi gitu. Karena itu Pak Tendi dan Bapak Ibu semua, kami sebenarnya di seleksi guru ASN P3K ini sudah berbulan-bulan itu sebenarnya untuk melakukan komunikasi dan koordinasi supaya itu bisa kita pertama kebutuhan 1 juta guru itu kita bisa tutup gitu, karena itu luar biasa dampaknya pada sistem tentunya. Guru-guru yang kemudian diangkat oleh sekolah secara mandiri dan dibayar dengan ya seadanya dengan kondisi sekolah gitu ya, kan nggak boleh itu. Maksudnya kita perlu untuk memastikan guru-guru kita mendapat kondisi kerja yang betul-betul bagus gitu kan. Nah kalau dengan skema rekrutmen yang jelas, ya, apalagi dengan sistem nasional ASN P3K kan terjamin Bapak Ibu, terjamin dan kemudian bisa untuk memenuhi kondisi kerja tersebut sehingga layanan kepada anak kita bisa jauh lebih baik, kan itu yang kita harapkan. Tapi ini first step ya Bapak Ibu, nih step-stepnya ini harus agak panjang ini karena kekusutan itu udah lama gitu. Jadi mohon dukungannya dan terus kita dorong ini supaya nanti bisa kondisi kekurangan guru, supply dan demand itu pada akhirnya seimbang. Jadi ketika kita membayangkan sistemnya itu jauh lebih rapi Bapak. Jadi kita prediksi guru yang pensiun berapa sudah jauh-jauh hari kita siapkan. Dan daerah pun juga sudah siap untuk melakukan pengajuan formasi, dan di kementerian terkait PAN RB, BKN, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri pun juga sudah oke gitu. Jadi kemudian bisa berjalan lancar. Ini masih butuh beberapa tahun tentunya, tapi pelan-pelan kita benahi sistem ini sehingga nanti kalau kita butuh guru, kita udah tahu gitu. Pendidikan profesi guru pun juga sudah bisa rapi gitu. Kita udah jauh-jauh hari, butuh guru matematika 10.000 tahun segini, oke. Kita berarti dari tahun ini kita sudah latih, sehingga nanti ketika dia sudah selesai, dia bisa mengisi formasi tersebut. Nah itu yang skema itulah yang dalam bayangan kita supply dan demand itu harus bisa diseimbangkan. Tentunya puzzle-puzzlenya banyak sekali. Mohon doa dan dukungan Pak Tendi dan Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa lakukan ini dan perbaiki, dan mudah-mudahan ke depan akan sistemnya semakin baik. Lalu Pak Olo dari Maluku, kapan seleksi P3K-nya dibuka? Ini kita masih diskusi dengan Konselnas, ada beberapa pertimbangan untuk logistik ya Pak, karena ini besar ya Pak, jumlahnya sangat besar ya. Saya nggak tahu kapan terakhir kita ada sebuah rekrutmen sampai bisa formasinya sampai 1 juta ini, dan
Ini luar biasa cara logistik ya Pak. Kita ingin memastikan logistiknya juga oke. Tapi perkiraan saya mungkin April, ya paling cepat mungkin Maret, tapi menurut saya mungkin dengan kondisi pandemi ini kita perlu lebih ada extra step, tapi mudah-mudahan secepat mungkin tentunya. Dan ini Panselnas ya Pak, bukan Kemendikbud saja. Jadi nanti ada BKN, ada Pan-RB tentunya dari kementerian lain yang memastikan, dan sistem juga dari BPPT juga ikut ya, supaya sistemnya betul-betul baik. Lalu PLPG, iya Pak, sudah ini dalam radar saya karena salah satu bagaimana kita bisa fokus kepada prajabatan yang PPG dalam jabatan ini harus kita akselerasi. Jadi yang macet-macet yang dulu itu sudah masuk dalam agenda saya. Mudah-mudahan 2021 kita bisa implementasikan dan itu bisa menjadi lebih cepat lagi. Jadi kita membayangkan, karena kalau kita menyelesaikan dengan kecepatan sekarang, kita mungkin tahun 2030-an Pak baru selesai PPG dalam jabatan ini. Jadi LPTK kita kesedot ke sana, nggak bisa lagi, energinya udah habis kapasitasnya untuk guru-guru baru gitu, karena ini masih banyak. Jadi kita perlu beberapa skema, dan kita ingin memikirkan sebuah skema di mana Bapak Ibu guru tidak perlu untuk kemudian tidak jauh dari daerahnya, jauh dari sekolahnya, jadi bisa sambil mengajar. Jadi PPG yang mungkin nanti lebih berbasis kepada sekolah. Karena salah satu yang sering kita juga dengar masukan-masukan adalah keluhan dari Bapak Ibu guru yang harus meninggalkan sekolahnya. Dari pemerintah daerah juga gurunya juga jadi nggak ada gitu ya, karena harus ke daerah lain. Dan ya itu menjadi suatu kendala. Nah, kita memikirkan sebuah skema yang bagaimana bisa tetap Bapak Ibu ada di sekolah atau semaksimal mungkin sehingga tidak terlalu mengganggu, dan bahkan mungkin materi dari PPG-nya itu fokus kepada masalah yang Bapak Ibu hadapi di pembelajaran di sekolahnya. Jadi kemudian menjadi nyambung. Jadi jangan teorinya kemana gitu, nanti prakteknya kemana gitu ya. Jadi kita ingin ada mungkin lebih simpel tapi lebih bermakna gitu, mudah-mudahan. Tapi intinya, kata kuncinya akselerasi Pak, karena ini memang PPG dalam jabatan ini harus kita selesaikan supaya kita bisa jauh lebih fokus kepada PPG prajabatan calon-calon guru kita. Iya. Terima kasih Pak Iwan. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu guru yang ada di lapangan di sekolah itu selalu turut berpikir gitu Pak Dirjen,